Selamat berjumpa kembali di channel Dok Barista, di mana kita di sini mengupas tentang kesehatan maupun tentang kopi. Kali ini kita akan berbicara dengan seorang narasumber yang kebetulan sejawat saya, dan beliau urusannya di bidang akupuntur. Kita tahu bahwa sejak ribuan tahun yang lalu akupuntur itu sudah ada, terutama dari negeri Tiongkok. Tetapi apakah bedanya akupuntur yang dilakukan seorang tenaga medis seperti dokter teman sejawat saya ini? Mari kita saksikan wawancara saya dengan sejawat saya. Ya, bersama saya sekarang ada Dokter Ivan yang sejawat saya. Kami sama-sama berpraktek di salah satu fasilitas kesehatan di daerah Bogor. Apa kabar Dokter Ivan? Alhamdulillah, selamat pagi, selamat sore ya sekarang. Selamat sore ya. Saya perhatikan Dokter Ivan sepertinya lupa bawa pakai masker. Untung saya ada masker. Silakan Dok. Waduh, terima kasih nih Dok, maskernya. Kebetulan tadi saya buru-buru. Terima kasih Dokter Iko sebagai stokis nih dari masker. Ya, kita mencintai produk Indonesia karena buatan Mas Pion. Oh iya. Dah. Oke. Nah, dokter, seperti yang saya tadi sampaikan di awal, bahwa akupuntur ini sudah dikenal ribuan tahun yang lalu di Tiongkok. Tetapi seingat saya 40 tahun terakhir ini di Indonesia khususnya, saya sudah melihat sejawat-sejawat dokter saya mempraktekkan. Nah, ini apa kira-kira akupuntur ini? Ya, terima kasih Dr. Riko. Jadi akupuntur itu adalah sesuatu pengobatan ya di luar medis, dan itu memang sudah sudah diciptakan secara turun temurun oleh tabib-tabib ya, dokter-dokter tradisional yang di sana sebelum ada pengobatan seperti obat yang sekarang kita kenal ini ya. Jadi akupuntur itu menggunakan teknik jarum. Jadi jarumnya itu juga kecil, tidak menyakitkan, dan itu tidak perlu obat yang harus dimakan yang banyak efek sampingnya gitu. Nah, jadi apa bedanya akupuntur biasa dengan yang dokter sampaikan tadi, medis? Ya, seperti yang tadi Dokter Niko bilang, akupuntur itu sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi kita sedikit mengupas sejarahnya. Pada saat akupuntur itu ditemukan, itu oleh kita sama-sama mengetahui itu di daratan Tiongkok, dan itu diturun temurunkan, tidak disebarluaskan. Jadi bapak ke anak dan seterusnya. Tapi ada suatu saat ada seorang dari barat ya, mereka datang ke salah satu dokter dan akupuntur, dan itu beliau tidak mempunyai keturunan lagi, dan kebetulan pada saat itu beliau memang shinsei yang sangat pintar. Dia menurunkan ilmunya ke orang barat, ke orang asing itu. Nah, kemudian orang asing itu mempelajari dengan seksama, jadi dia membawa ilmu itu ke luar dari negara Tiongkok. Nah, dan kebetulan yang membawa ini adalah seorang dokter ya. Nah, kita kalau bedanya antara akupuntur tradisional dengan kita medis, itu secara medis kita hanya mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan medis. Jadi di luar itu untuk hal-hal yang bersifat non medis itu bukan bagian kita. Oke, jadi Itu kira-kira dokter Riko. baik, terima kasih dokter. Dokter bilang kalau dari kita akupuntur medis itu berarti mengobatin. Kira-kira penyakit apa aja ya dokter yang bisa diterapi dengan terapi akupuntur ini? Ya, kalau secara akupuntur tradisional itu sampai ribuan penyakit ya, mereka bisa menangani, atau bisa ya tergantung skill daripada si individu. Tapi kalau kita di medis, kita dibatasi itu hanya 300 penyakit aja.
300 macam penyakit yang umumnya ada di medis. Ya, salah satunya mungkin sakit kepala berat, vertigo, yang umumnya di Indonesia itu yang dilakukan yaitu terus nyeri otot, ya, seleo, nah terus mungkin nyeri menstruasi, dan 300 penyakit itu nanti tidak bisa saya sebutkan satu-satu, cuman secara umum apapun yang dikerjakan dibutuhkan obat yang berat itu kita dapat melakukannya, dan sekarang sudah kita dapat sampai untuk akupuntur itu untuk anestesi, ya. Jadi kita orang hamil itu sudah tidak perlu obat lagi melalui suntikan lagi di di lumbal atau apa, tapi dengan teknik akupuntur itu tidak ada invasif, tidak ada obat yang masuk di dalam, tidak ada efek samping buat si janin, itu kita sudah bisa lakukan, itu termasuk akupuntur medis. Masih. Tadi yang disebutkan misalnya nyeri kepala, bisa ada vertigo atau migrain, berarti salah satu fungsi dari akupuntur ini adalah menghilangkan rasa nyeri, ya dok? Ya, betul. I see. Nah, seperti video yang ada di belakang kita ini satu kasus Bell's palsy, ya. Mungkin dokter bisa terangkan sedikit mengenai video yang kita tampilin ini. Ya, itu kasus yang Bell's palsy itu menyerang itu di usia sekitar 15 sampai 50 tahun, ya. Entah itu ada penyebabnya karena hipertensi ataupun pada usia muda. Seperti pasien yang pernah saya dapatkan itu tidak ada bawaan hipertensi, tidak ada gejala penyakit apapun, tapi dia bisa terserang Bell's palsy. Bell's palsy itu adalah kelumpuhan dari nervus 7, nervus facialis, ya, nervus wajah. Jadi dia mulutnya sebagian wajah itu tidak bisa tidak bisa berkontraksi dengan baik, tidak seimbang antara wajah kiri dan kanan. Dan itu Bell's palsy itu bukan kerusakan, ya, jadi kelemahan dari nervus 7, dan itu bisa kita perbaiki lewat akupuntur, karena secara medis di dokter saraf atau apa itu hanya diberikan obat-obatan dan belum tentu itu hasilnya maksimal. Tapi dengan akupuntur medis ini yang saya lakukan itu alhamdulillah si pasien itu dengan 3-4 kali terapi Bell's palsy-nya bisa hilang. Oke, tadi Bell's palsy ada 3-4 kali terapi. Berarti satu kali atau satu pengobatan itu bisa ada beberapa sesi berarti. Betul. Itu tergantung penyakitnya atau bagaimana, dok? Ya, jadi tergantung penyakitnya. Jadi kalau selain yang tadi saya sebutkan yang di atas, kalau untuk stroke juga kita bisa mengatasinya, tapi dengan catatan itu masih di bawah 72 jam. Selebihnya itu hasilnya tidak maksimal, tapi bisa, dan itu tergantung juga usia dan nutrisi dari si pasien. Dan kira-kira kalau untuk Bell's palsy ini itu saya rasa berhubungan juga dengan nutrisi juga dari si pasien. Nah, terus waktu saya perhatikan dimasukkan jarum itu sebenarnya bagi pasien atau mungkin bagi saya, kalau saya coba di akupuntur, sensasinya seperti apa? Apakah nyeri saat ditusuk, ya? Karena saya sendiri pun walaupun seorang dokter, kalau mau disuntik saya sendiri stres. Gimana kira-kira, dokter? Ya, ini saya bawa sedikit nih, Dr. Niko, untuk jarumnya. Dan kira-kira itu jarum ini itu ukurannya sangat kecil, ya, jauh lebih kecil dari jarum suntik. Jadi kalau boleh saya perlihatkan, nanti semua ada ini ukurannya semua sama untuk diameter jarum, cuman hanya ukuran panjang pendeknya sama. Oh gitu. Ya, nanti bisa dilihat jarum cuma segini, ya, diameternya kecil sekali, 0,1 mm sampai 0,25 mm. Panjang bisa dari segini yang kecil sampai yang kira-kira sekitar 15 cm ada, ya. Dan untuk sensasi ini ditusuk itu tidak ada rasa apapun. Nanti saya praktekin ke Dokter Niko kalau mau coba. Iya, boleh. Ya. Saya kebetulan bawa alkohol ini.
Oke, Ini di mana? Terserah. di sini aja, jangan. Ini ada ini salah satu titik akupuntur yang umum yang di sini. Oke, di sini akan untuk nyeri, untuk nyeri di pergelangan sepanjang ini kita bisa atasi dengan satu titik di sini saja. Ya, ini kita Nggak berani lihat. ya kira-kira yang lain bisa. Ih, nggak terasa apa-apa ya. Ih, Gimana dok? hampir nggak terasa apa-apa. Kalau tidak terasa apa-apa. Itu karena diameternya sangat kecil, makanya hampir tidak terasa apa-apa ya. Ya, tuh diameter sangat kecil. Tapi untuk untuk penggunaannya nanti di setiap bagian tubuh itu berbeda-beda, gitu. Kalau di titik ini tadi apa nih ya? Ini namanya titik aku ya. Jadi ini berfungsi untuk support dan utama daripada titik untuk mengatasi nyeri di bagian lengan, dan mungkin dari sini dia akan juga bisa menyebabkan mengurangi nyeri di kaki. Jadi satu titik itu bisa kena semua saraf karena akupuntur itu utamanya bekerjanya di saraf. Gitu. Oke, saya cabut ya Dokter Niko, nanti kelamaan Dokter Niko. Ini bisa itu. Iya. Nah, ya kalau nggak salah saya pernah sempat baca sekarang bahkan akupuntur itu bisa dipakai untuk kecantikan atau gimana? Ya betul. Jadi salah satu akupuntur itu dari 300 yang tadi saya sebutkan untuk medis, kita bisa untuk kecantikan. Ya, untuk kecantikan itu bagian wajah, utama untuk wanita lah ya, karena wanita itu identik dengan keindahan. Jadi male palsy salah satu penyebab kecantikan itu menurun. Penuaan, ya, aging itu kita bisa kurangi dengan akupuntur, dan juga keriput atau apa kita bisa kurangi dengan akupuntur, dan itu langsung di saraf, dan itu akan begitu kena sarafnya itu akan menyebabkan sensasi yang istilahnya meningkatkan serotonin dan lain sebagainya untuk remaja, dan juga untuk pelangsingan juga kita bisa dilakukan dengan akupuntur. Gitu aja. Baru tahu saya ini kalau untuk melangsingkan badan ya, kalau saya ini kan one pack ya. Ternyata bisa juga ada menggunakan akupuntur. Wah, ini ternyata luas ya cakupan akupuntur ini. Jauh melebihi yang saya perkirakan atau saya pikirkan selama ini. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan, Dr. Ivan? Ya, jadi akupuntur itu merupakan sesuatu alternatif. Alternatif itu bukan berarti berhubungan dengan klinik ya, Dr. Biko. Alternatif itu untuk istilahnya kita mengurangi penggunaan obat medis ya, untuk mengurangi nyeri utamanya, karena di mana-mana obat itu merupakan racun. Ada efek samping, semua mempunyai efek samping masing-masing. Tapi dengan akupuntur itu hampir nol itu tidak ada efek samping. Jadi untuk yang baru terkena ataupun sudah yang lama terkena penyakit itu dengan akupuntur penyembuhannya itu lebih signifikan dan tidak ada risiko apa-apa untuk efek sampingnya. Dan saya rasa untuk teman-teman yang keluarga pasien yang ingin mencoba untuk segera atau takut minum obat atau takut ke rumah sakit, ya kira-kira bolehlah kita akupuntur dan kita cobakan rasakan bagaimana dengan 1-2 sesi itu sudah bisa mengurangi daripada gejala penyakitnya. Mungkin itu aja Dokter. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Dr. Ivan. Sama-sama. Mungkin dari para pemirsa kita banyak yang ingin bertanya,
Silakan tinggalkan atau tuliskan di komen pertanyaan Anda, pasti akan kami jawab. Akhir kata, saya mengundurkan diri dulu untuk konten kali ini. Kita berjumpa pada konten berikutnya. Salam sehat.